Mengapa ada sebagian orang ketika kita ajak beribadah, mereka tidak bersuka cita? Seharusnya kan bersuka cita, karena bertemu dengan Tuhan, rohaninya dipulihkan, hatinya disegarkan di saat dia beribadah. Mengapa demikian? Sedangkan Raja Daud aja di saat ada yang mengajak dia beribadah ke rumah Tuhan, dia sangat senang sekali, dia sangat bahagia sekali. Beda dengan kekristenan zaman sekarang, ketika ada orang mengajak dia beribadah, malah dia menolak untuk datang ke rumah Tuhan. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 122 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Daud bersuka cita ketika ada yang mengajak dia pergi ke rumah Tuhan. Saudara bagaimana? Apakah bersuka cita atau berat hati? Bahkan ada orang Kristen sudah jajan rohani sana sini, pindah gereja sana sini, tapi tetap nggak mendapatkan sukacita. Mengapa demikian? Apa penyebabnya? Penyebabnya ialah poin yang pertama, karena mereka tidak mau hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup dalam Tuhan, dimanapun kita beribadah, pasti ada sukacita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yaitu kalau orang dalam Tuhan pasti ada sukacita. Yang terpancar dalam dirinya adalah sukacita, bukan kepahitan, bukan kebencian. Itu makanya firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan, melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kita dalam beribadah itu harus ada perbaikan kerohanian dalam hidup kita. Kita nggak boleh terus mempertahankan sifat-sifat lama kita di saat kita beribadah kepada Tuhan. Masakan kita masih beribadah di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-9 mengatakan, mereka masih mencuri, mereka malah masih membunuh, berzina, bersumpah palsu, bahkan membawa korban kepada Baal. Tapi apa katanya di dalam ayat 10? Mereka datang berdiri di hadapan Tuhan dan menyerukan sambil berkata, kita selamat, supaya mereka terus bisa melakukan dosa itu. Kan sering kita melihat seperti itu pengajaran zaman sekarang. Kita selamat. Akhirnya gara-gara itu termotivasi mereka terus melakukan dosa karena dia tahu mereka masih selamat. Makanya berhati-hati dalam menyampaikan pengajaran. Jangan sampai mereka akhirnya nyaman di dalam dosanya hanya gara-gara terlalu membesar-besarkan kasih karunia Tuhan. Itulah yang disebut dengan pengajaran hyper grace, yaitu melebih-lebihkan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, di balik kasih karunia Tuhan ada satu yang Tuhan inginkan dalam diri kita, yaitu pertobatan. Pertobatan kita harus jelas, karena orang yang sudah bertobat tidak akan lama-lama bisa bertahan di dalam dosa. Walaupun dia pernah jatuh, Alkitab mencatat tidak sampai tergeletak, dia akan bangkit kembali dan kembali datang sama Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tapi orang yang belum bertobat, dia akan nyaman dalam dosanya walaupun sudah jatuh. Dia merasa tidak berdosa, dia merasa tidak bersalah. Orang seperti itulah ciri-ciri orang yang belum menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Amin. Penyebab yang kedua, mengapa banyak orang Kristen kehilangan sukacita walaupun sudah beribadah ke rumah Tuhan? Yang kedua ialah karena mengalami kekhawatiran. Dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi gara-gara kita nggak mengucap syukur, makanya kita khawatir. Syukuri aja seberapapun berkat yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan berikan, kita harus belajar mengucap syukur, karena Alkitab mencatat mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Hanya orang yang terlalu banyak menuntutnya dalam hidupnya kehilangan sukacita. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang berikanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan khawatir apapun masalah dalam hidup ini. Belajar kepada Daud. Ketika ada orang mengajak dia ke rumah Tuhan, dia sangat bersukacita. Saudara bagaimana? Apakah bersukacita atau berat hati? Kalau berat hati berarti saudara lagi diperbudak oleh pergumulanmu saat ini. Makanya mulai dari sekarang, belajar saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan campur tangan dalam hidupmu atas setiap masalah yang saudara hadapi saat ini. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat dalam hidup saudara. Salam dari saya, Pastor Johnny Nathanael Sinuhaji. God bless you.